Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Yunita Sari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang angkatan di tahun 90-an. Nah, kalau di video-video sebelumnya kita membahas tentang angkatan di tahun 60-an dan juga di tahun 80. Kali ini kita akan bahas tentang angkatan 90-an atau di tahun 1990. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi nih buat video-video pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu bagaimana muncul dan juga sejarah perkembangan dari angkatan 90-an. Nah, angkatan 90-an ini dipelopori oleh tokoh utama yaitu Ayu Utami yang merupakan tokoh paling populer pada angkatan 90-an dengan karyanya yang berjudul Saman, di antaranya yang memenangkan sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1998. Nah, karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang semakin menonjol dan populer pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan 90-an ini tersebar luas di berbagai majalah dan juga penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting dalam angkatan ini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme pembongkaran bahasa dan mulai memunculkan yang namanya masalah gender nih dalam setiap karya sastra yang dihasilkan oleh setiap sastrawan. Nah, memasuki era angkatan 90-an inilah penuh dengan kebebasan serta ekspresi dan cara pemikiran dari masing-masing sastrawan dengan ditemukannya percetakan. Maka karya sastra jadi bersifat individual, serta seorang penulis itu menulis secara pribadi, kemudian sampai menerbitkan juga secara pribadi keterangan pembacanya, yang menikmati juga secara pribadi. Nah, angkatan 90-an ini belum benar-benar dikatakan sebagai sebuah angkatan. Namun, karena banyaknya pengarang yang menciptakan suatu karya pada masa 90-an tersebutlah, maka disebutkannya bahwa ada angkatan 90-an ini. Nah, pun generasi di tahun 1090-an memang hanya menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomena di luar atau di tengah diterjangnya badai kesemarakan beragama, sempitnya ruang artikulasi publik, dan lahirnya generasi yang gamang atau para penyair yang mengusung peristiwa-peristiwa di luar, dan juga pada puisi ataupun juga pada karya cerpennya, baik itu novel dan juga prosa ataupun sebagainya. Nah, maka dari itu sangat tidak mungkin menciptakan sebuah angkatan tanpa adanya perambahan estetika ataupun keindahan dari sebuah generasi yang selalu mengklaim dirinya menjaga wilayah. Nah, itu juga menampilkan sehingga perlu adanya pengevaluasian sajak-sajak peduli bangsa. Istilah ini diusulkan rubrik budaya republika dan karya-karya reformasi yang anti penindasan. Nah, pada tahun 1992 ini banyak muncul nih fenomena baik dari kesetaraan gender yang mengarah ke woman lips sebagai tercerminnya dalam karya-karya Ayu Utami dari komunitas sastra ataupun teater. Nah, Ayu Utami ini mengangkat sebuah karya yang mengidealismekan seorang perempuan bersamaan dengan berkibarnya bendera Forum Lingkar Pena atau VLP dengan tokohnya HTR, yaitu Hajah Diana Rosa yang terobsesi mengusung sastra pencerahan menulis. Nah, adapun ciri-ciri dari angkatan 90-an ini yaitu adanya kecenderungan dominan dari penyairnya, yaitu lebih menyondorkan atau mengusungkan unsur estetik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair di tahun 90-an. Kemudian ada juga ciri lainnya, semakin banyaknya karya-karya sastra yang terbitkan tanpa adanya ketakutan apapun. Kemudian yang ketiga ditandai dengan banyaknya roman percintaan, dan yang terakhir adanya muncul masalah-masalah yang berhubungan dengan gender. Kemudian yang ada juga muncul sastrawan wanita yang menonjol seperti Ayu Utami dan juga Dewi Lestari. Nah, tentunya kita harus menganalisis karya sastranya nih di angkatan tahun 90-an yang mungkin bisa membuat teman lebih mengetahui dan juga lebih memahami
karya angkatan tersebut yang mungkin bisa diimplementasikan pada analisis. Nah, salah satunya adalah novel Saman. Nah, novel Saman ini diterbitkan ataupun lahir pada tahun 1998 pasca era reformasi dan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu, Ayu Utami berani mengungkap masalah politik, agama, bahkan seks secara terang-terangan pada novelnya. Saat permasalahan seks dan politik begitu jarang bahkan tabu dibicarakan, Ayu Utami malah sangat berani mengangkat tema tersebut. Hal ini dijelaskan dalam novelnya di halaman 152 paragraf kedua yang berbunyi, sebab mereka mengkhianati wanita. Mereka cuma menginginkan keperawanan dan akan pergi setelah si wanita menyerahkan kesucian, sebab yang curang lagi-lagi Tuhan. Dia menciptakan selaput darah tapi tidak membuat selaput penis. Ayu juga memilih tidak menikah karena hal itu membatasinya, tapi bukan berarti Ayu Utami mendukung seks bebas secara terang-terangan. Orang-orang Indonesia adalah orang yang konservatif dan sangat menentang seks bebas, apalagi di kalangan remaja. Padahal wanita yang sudah mempunyai suami ataupun sebaliknya banyak yang melakukan perselingkuhan tetapi jarang dibicarakan. Ayu Utami menggambarkan fenomena ini melalui sosok Laila yang mencintai Syihar yang sudah beristri yang ditampilkan pada halaman 27 paragraf pertama pada novelnya. Kami juga kerap berjalan berjauhan sebab ia merasa ada teman istri di sekitarnya. Namun kami selalu berpisah dengan kecupan panjang dan nafasnya semakin keras. Apakah kita bersalah? Kadang saya merasa bersalah. Selanjutnya, Ayu Utami menampilkan sosok Yasmin sebagai perempuan cantik dan sempurna yang sudah bersuami namun menaruh hati pada Saman hingga menjalin hubungan diam-diam dengan Saman. Hal ini diceritakan pada halaman 182 pada paragraf ketiga. Saman, apakah aku berdosa? Yasmin, aku tidak tahu lagi apakah masih ada dosa. Seks terlalu indah. Barangkali karena ini Tuhan begitu cemburu sehingga ia menyuruh Musa merajam orang-orang yang berzina. Secara keseluruhan, penulisan novel Saman ini dilatar belakangi oleh pengalaman Ayu saat menjadi wartawan, aktivis, dan perempuan yang hidup dalam masyarakat yang masih meyakini nilai-nilai kebudayaan timur yang konservatif. Novel ini juga dibumbui oleh konflik-konflik Orde Baru yang memang relevan dengan kondisi Indonesia pada masa tersebut. Hubungan karya sastra dengan masyarakat. Nah, lahirnya suatu karya sastra tidak terlepas dari situasi sosial saat sastra tersebut diciptakan. Sebagaimana pendapat dari Pradopo dalam Purwati, Rosdiani R, Lestari RD, dan juga Firmansyah pada tahun 2018 menyebutkan sastra lahir di masyarakat sebagai imajinasi pengarang yang merefleksikan gejala sosial di sekitarnya. Novel Saman ini terbit pada tahun 1998 dan sebagian isinya banyak menceritakan kondisi pada tahun 1990-an tersebut ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Masalah yang dimunculkan adalah keadaan penduduk Lubuk Tratau yang terbelakang dan terbelit oleh kemiskinan di tengah-tengah kemodernisasi. Kemudian konflik penduduk Lubuk Rantau yang enggan menyerahkan perkebunan karet mereka kepada pemerintah untuk ditanami sawit hingga diteror oleh orang-orang asing. Selain itu diceritakan pula pembakaran kebun karet dan juga Saman yang dituduh sebagai aktivis dan disiksa berminggu-minggu di penjara oleh orang asing. Kejadian tersebut ditampilkan pada halaman 74 di paragraf keempat, yang mana ada dari naskahnya yang berbunyi, sebab harga karet jatuh hingga begitu murah dan kebun kami terus-menerus diserang cendawan putih ataupun merah. Kami berdua serta ibu masih menderes getah, tetapi ayah dan abang sulung pergi menjadi bulu. Selanjutnya dijelaskan pada halaman 76 di paragraf kedua, Wis baru bisa menduga maknanya ketika malam itu si ibu menanak nasi dengan sayur daun talas, rebus dan juga mie instan yang ia serahkan tadi pagi. Sebungkus super mie untuk lauk berlima, tidak dimakan sebagai menu utama karbohidrat. Kemudian penyiksaan yang dialami oleh Saman diceritakan dalam halaman 106 di paragraf ketiga. Kegentaran itu tetap muncul setiap kali ia digiring ke ruang interogasi, didudukkan ataupun dibiarkan berdiri. Saman membahas ketidakadilan hukum yang terjadi di Indonesia, bagaimana jaksa dan polisi bisa dicocok dengan uang. Saman juga menceritakan peristiwa demo besar-besaran di Medan yang menyebabkan seorang pengusaha terbunuh. Hal ini diceritakan dalam halaman 35 di paragraf kedua. Memang tidak mudah. Kami semua menduga pada permulaan Tektoil berusaha menutupi kasus ini dengan menyogok polisi dan jaksa agar perkara ini tidak diusut.
Nah, selanjutnya peristiwa pengeroyokan Yuli Kristanto dijelaskan dalam halaman 178 di paragraf kedua. 16 April, Medan. Klimaksnya adalah pengeroyokan dan pembunuhan Yuli Kristanto, pengusaha yang terjebak di tengah kerumunan. Selain menampilkan 4 karakter tokoh yang mandiri, Saman juga menampilkan sisi lain perempuan yang lemah dan yang bertahan dalam kekurangan dan membutuhkan perlindungan. Nah, Ayu Utami menampilkan tokoh Upi, seorang perempuan sakit jiwa dan membutuhkan pengobatan yang membuat tokoh Saman berempati. Hal ini diceritakan pada halaman 72 di paragraf keempat. Pada sebuah dialog yang berbunyi, "Lepaskan, dia cuma anak perempuan." Wis menguncang salah satu bahu laki-laki itu. "Kami bukan tak sayang padanya, kami ini tak tahu cara lain." Selanjutnya, Saman menampilkan masyarakat Lubuk Tratau yang bisa bergotong royong, membangun perkebunan kawet dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, diceritakan pula sebagai sosok penuh emosi dan brutal. Keadaan ekonomi membuat mereka membunuh, berdemo, dan menyerang aparat pemerintahan. Sebagaimana diceritakan dalam halaman 98, paragraf kedua. "Kita harus mempertahankan kebun karet kita." Gemuruh orang-orang memberi persetujuan, menggetarkan emosi ke tembok-tembok. Selanjutnya, aksi demonstrasi untuk menyerang pemerintahan terdapat dalam halaman 101 di paragraf keempat. Anson kelihatan begitu geram sehingga ia memutuskan untuk memimpin orang-orang, menyerbu pos polisi penjaga kebun. Nilai agama dan budaya pun ditunjukkan dalam novel ini, seperti kutip-kutipan Injil pada beberapa penggalan cerita. Kemudian tokoh Wisanggeni ataupun Saman, seorang pastor yang punya tugas suci membimbing umat, namun akhirnya mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan dan meragukan Tuhan. Nah, pada hal tersebut ada narasinya di halaman 105 pada paragraf kedua. Selanjutnya ada beberapa mitos menghilangnya janin dan juga kandungan ibu Saman, dan juga penyebab dari Upi mengalami sakit jiwa dengan tubuh yang kurang sempurna diceritakan dalam halaman 73 pada paragraf pertama. Nah, ada juga nih kebudayaan timur yang konservatif juga dibahas secara gamblang, terutama tentang masalah seksual dan juga keperawanan yang jarang dibicarakan pada masa itu, tetapi justru bisa ditampilkan secara mengejutkan, seperti penggalan di halaman 4 paragraf kedua. Itu menceritakan tentang seks dan juga tentang bagaimana pergaulan bebas yang terjadi pada masa tersebut. Nah, diceritakan juga pada riset yang mendalam sesuai dengan keadaan saat itu, ada kelebihan Saman. Tidak tampak murui, namun memberikan perlindungan untuk para pembaca. Kemudian ada fungsi sosial dari sastra. Nah, fungsi sosial sastra ini membahas seberapa jauh karya sastra itu mampu menghibur masyarakat ataupun pembacanya dan mempengaruhi masyarakat serta hubungan antara keduanya. Novel Saman benar-benar berhasil menarik para pembacanya. Terbukti hingga tahun 2014 sudah mencapai 31 kali cetak dalam berbagai bahasa. Perilaku tokoh, konflik yang ditampilkan, serta karakter para tokohnya berhasil membuat pembaca terkejut dan juga terpesona. Konflik politik, hukum, dan sosial tidak berbeda jauh dengan realitas saat itu, terutama permasalahan seks yang dianggap terlalu berani dimunculkan pada novel yang diciptakan oleh Ayu Utami ini. Ada beberapa sastrawan lain yang beropini bahwa Ayu mengobarkan seks bebas. Meskipun tokoh-tokoh dalam Saman terkesan berani, tapi Saman tetap memberikan pembelajaran pada pembaca, memberi pandangan soal pernikahan dan juga seks. Ayu tak terkesan menggurui, bahkan dia mengkritisi budaya barat yang tak menghormati perempuan. Hal ini dijelaskan dalam kutipan novelnya pada halaman 127 paragraf ketiga, yang mana berbunyi, "Keperawanan adalah persembahan seorang perempuan kepada suami. Karena itu, jangan pernah diberikan sebelum nikah, sebab kau akan menjadi barang pecah belah." Nah, dalam masalah politik, Saman menggambarkan bagaimana kondisi pemerintahan saat terjadinya demonstrasi hingga pembunuhan. Orang-orang menyebut Cina sebagai salah satu penyebabnya, akan tetapi pembaca disuruh merenungkan kembali bahwa tak ada selamanya keturunan Cina itu membawa permasalahan ataupun masalah. Ia teringat bahwa dengan senang hati menolongnya dalam cerita dari Ayu Utami ini. Kemudian ada begitu banyak fakta dalam kehidupan yang dialami oleh kita,
tetapi berbentur dengan pemikiran dan juga nilai-nilai yang lebih dulu berkembang di masyarakat. Namun, dalam novel Salman ini, karakter utamanya yaitu Salman berhasil memberi pengertian bahwa sesungguhnya moral itu memiliki batasan yang berbeda bagi setiap orang. Melalui Salman, pembaca diajak memandang suatu permasalahan dari berbagai sisi. Benar atau salah, hitam dan atau putih, hanya Tuhan yang berhak menghakimi itu semua. Secara keseluruhan, novel Salman ini berhasil menghibur dan memberikan pendidikan melalui karakter tokoh-tokohnya. Meskipun tema dalam Salman ini sedikit berat dan sukar untuk dipahami, namun tetap menarik bagi pembaca. Salman berhasil menyentuh para pembaca melalui kisah-kisah yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Nah, adapun kesimpulan dari novel yang juga analisis pada angkatan 1990-an ini adalah novel Salman ini dilatar belakangi oleh pengalaman pengarangnya yaitu Ayu Utami, yang mana ia juga sempat menjadi seorang wartawan, aktivis, dan juga perempuan yang tinggal di masyarakat yang masih meyakini nilai-nilai kebudayaan Timur. Nah, novel Salman ini mencerminkan kehidupan masyarakat Orde Baru yang penuh dengan nuansa politik dan juga sosial serta ekonomi. Kemudian pengarangnya yaitu Ayu Utami ini sangat berani membahas masalah kesetaraan gender dan seks yang saat itu masih tabu untuk dibicarakan, apalagi diangkat menjadi sebuah novel yang untuk dibaca di ruang publik. Sehingga ruang, waktu, dan peristiwa yang dijadikan referensi dalam Salman tidak terlepas dari situasi sosial politik yang melatar belakanginya. Proses pengambil alihan lahan, nepotisme, penculikan, dan kesenjangan sosial ekonomi ini diceritakan secara lugas dan tegas. Nuansa yang terjadi dalam novel menimbulkan kesan mengenai peristiwa yang menjadi catatan sejarah dalam perjalanan pilihan Orde Baru. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai angkatan di tahun 1990-an dan juga contoh dari karya sastra yang sangat populer, yaitu salah satunya adalah novel yang berjudul Salman karya Ayu Utami yang menjadi pelopor dari angkatan tahun 1990-an ini. Semoga teman-teman bisa menganalisis dan juga mencari tahu lagi karya-karya sastra apa yang mungkin terkenal dan juga populer di tahun ataupun pada masa angkatan 1990-an. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!